Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dan keluarganya Allah berikan kesehatan, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau klik video saya, mau nonton video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman semua yang baru menemukan channel YouTube saya ucapkan terima kasih ya yang udah mau subscribe. Dan buat teman-teman udah mau komen atau like, saya ucapkan terima kasih banyak. Pokoknya apapun bentuk dukungan teman-teman semua, saya ngerasa bersyukur banget. Jadi saya mau ngucapin terima kasih, nggak bisa balas apa-apa, cuman bisa mendoakan yang terbaik buat teman-teman semua. Dan ini di video saya seperti biasa ya teman-teman, memulai hari dari subuh. Terus ini juga setelah sholat subuh lanjut saya ke dapur untuk bikin bekal suami. Terus juga ini buat makan siang saya, buat makan saya seharian ya teman-teman. Nah menu kali ini tuh mau yang simple aja, males masak yang macem-macem. Jadi ini saya mau bikin ayam geprek gitu ya teman-teman. Nah ini ayamnya mau saya tepungin. Nah tepungnya ini saya pakai tepung serbaguna aja, yang tepung bumbu ya teman-teman. Jadi udah nggak perlu ditambahin bumbu apa-apa lagi. Nah ini saya biasanya nggak pernah pakai sarung tangan plastik kayak gini ya teman-teman, cuman karena beberapa jari saya jadi kayak ada 3 jari gitu yang luka gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba pas lagi cuci tangan tuh udah terasa perih, ternyata banyak goresan, nggak tahu kayak goresan pisau gitu, tapi saya nggak ngerasa. Teman-teman suka kayak gitu nggak sih, kayak nggak ngerasa kapan lukanya, tahu-tahu pas lagi cuci tangan berasa perih aja gitu. Dan ini untuk wadahnya ini saya bagi 2 ya teman-teman, karena ini ayamnya keluar dari kulkas, jadi ayamnya tuh emang udah basah gitu ya teman-teman, jadi nggak saya tambahin air. Nah untuk di piring satunya ini untuk bahan keringnya. Sebenarnya lebih nyaman masak ini tanpa pakai sarung tangan plastik kayak gini, cuman biar lebih aman aja ya teman-teman, saya pakai sarung tangan kayak gini. Nah ini untuk tepungnya saya cuman pakai 1 lapis aja. Kalau kemarin saya sempat bikin 2 lapis, cuman kali ini saya mau bikin 1 lapis aja untuk tepungnya, jadi ngebalurinnya tuh nggak bolak-balik 2 kali gitu. Karena kalau kemarin waktu 2 lapis gitu tuh saya ngerasa kayak keras gitu tepungnya, nggak tahu mungkin saya yang kurang paham tekniknya. Cuman kalau 1 lapis kayak gini tuh menurut saya udah cukup gitu ya, tingkat kerenyahannya tuh udah pas. Nah alhamdulillah untuk ayamnya udah semua dibalurin pakai tepung bumbunya. Saya emang nggak masak banyak-banyak ya teman-teman, secukupnya aja karena saya lebih senang 1 hari selesai habis gitu ya teman-teman. Nah ini karena saya pakai wajan stainless kayak gini biar nggak lengket, jadi tadi wajannya saya panasin dulu. Setelah wajannya udah panas banget baru saya kasih minyak goreng. Ini biar lebih ayamnya tuh nggak nempel gitu di wajannya, karena saya nggak pakai wajan anti gores ya, wajan anti lengket gitu ya teman-teman. Dulu pernah pertama kali mau bikin ayam tepung kayak gini ya teman-teman, dan kapok udah nggak pernah bikin lagi karena saya ngerasa nggak bisa. Jadi ngerasa kapoknya itu karena ayamnya berkali-kali tuh kalau saya bikin tuh nggak pernah bisa matang sampai dalam. Ternyata karena saya nggak ngerti tekniknya. Maklum aja ya teman-teman, karena waktu itu juga saya masih belajar masak, terus keahlian masak saya tuh masih seujung kuku, walaupun sampai sekarang juga belum ahli-ahli banget, tapi udah belajar dari pengalaman gitu ya teman-teman. Kalau sekarang udah tahu, kalau sekarang tuh apinya tuh kalau masak tuh kayak gini tuh kecil aja gitu ya, biar dalamnya tuh sampai bener-bener matang. Nanti kalau udah mau mendekati matang atau emang udah matang gitu ya teman-teman, biar si kulit luarnya crispy, baru pas mau diangkat itu apinya digedein gitu. Dan ini saya nyambi untuk beresin rak peniris kayak gini ya teman-teman. Nah ini tuh seperti biasa kan, sehari sebelumnya malam tuh sebelum saya tidur saya beberes si dapur ini, karena kan biasanya saya habis bikin dagangan, jadi pasti cucian peralatan masak, peralatan makannya tuh numpuk gitu ya teman-teman. Dan ini baru paginya setelah kering baru deh saya balikin ke tempatnya masing-masing. Walaupun jujur ya teman-teman, untuk ngebalikin kayak gini tuh ke tempatnya masing-masing saya tuh males banget.
Kalau nyuci piringnya sih atau nyuci peralatan masaknya tuh nggak terlalu yang males gimana banget gitu ya teman-teman. Lebih males tuh ngebalik-balikinnya. Nggak tahu kenapa. Mungkin ada teman-teman yang sama kayak saya. Nah ini tuh saya kan nggak punya apa namanya kitchen set ya teman-teman. Jadi saya tuh di kolong meja dapur tuh cuman pakai laci yang kayak gini aja. Pakai yang bahannya apa dari Lion Star ya teman-teman. Dan ini tuh menurut saya ya udah cukup ya menyimpan peralatan masak, peralatan makan saya yang nggak terlalu banyak juga ya teman-teman. Jadi kalau untuk panci-panci gitu alma wajan tuh saya cuman gantungin kayak gitu aja. Nah untuk rak penires saya ini tuh kurang bagus ya teman-teman. Dulu tuh saya beli nggak ngerti, pokoknya saya hanya beli buat rak penires aja. Tapi ternyata tuh nggak ada alirannya gitu teman-teman buat yang penampungan airnya. Ternyata kalau sekarang tuh banyak banget rak penires yang bagus-bagus gitu ya. Jadi untuk penampungan airnya tuh kayak ada aliran buat ngebuangnya gitu. Kalau ini tuh saya nggak ada, jadi kayak nampung gitu aja. Kalau nggak dibuang-buang ya bakalan numpuk aja di situ gitu. Kalau sekarang tuh kan banyak ya pilihannya yang bagus-bagus, cuman kalau mau ganti sayang karena ini raknya masih bagus, nggak ada yang cacat, jadi ya udahlah dipakai aja. Nah ini lanjut ya teman-teman, setelah ini saya apa namanya ayamnya saya balik sekali aja gitu, jadi saya nggak bolak-balik karena katanya kalau bikin gorengan gitu ya teman-teman terus dibolak-balik itu malah ngeresep minyak gitu. Nah lanjut ya teman-teman, ini untuk apa namanya cucian piringnya juga udah tadi saya cicil dikit-dikit biar nggak terlalu numpuk di sinknya, karena sink saya tuh kan yang nggak besar banget gitu ya teman-teman. Kalau cucian piring atau peralatan masak itu terlalu numpuk itu malah ribet sendiri ketika mau nyucinya gitu. Jadi saya suka dikit-dikit saya cuci, dikit-dikit dicuci gitu ya teman-teman, kalau lagi nggak males. Tapi kalau lagi males ya sama aja ya teman-teman, ditumpuk-tumpuk juga. Nah ini saya tuh mau bikin untuk sambal gepreknya teman-teman. Jadi ini cuman pakai bawang putih aja sama cabai rawit ya teman-teman. Dan harga cabai di tempat teman-teman gimana? Lagi tinggi atau biasa aja? Kalau di tempat saya cabai rawit yang merah itu teman-teman itu harganya lagi lumayan tinggi ya teman-teman. Cuman saya nggak tahu harga sekilonya berapa. Kemarin beli 5.000 tuh dikit banget. Jadi saya mix sama cabai rawit hijau ya teman-teman. Saya beli 10.000 lumayan lah dapatnya. Nah ini lanjut ya teman-teman. Ini saya mau pakai kaldu ayam. Cuman untuk yang di toples kaldu ayamnya itu udah habis. Jadi ini mau saya refill dulu. Jadi untuk sambal geprek ini saya cuman pakai yang tadi saya bilang cabai rawit aja sama bawang putih. Terus juga untuk bumbunya pakai gula, garam sama kaldu ayam biar tambah gurih gitu ya teman-teman. Banyaknya seperti selera teman-teman biasa aja. Nah untuk cabenya ini mungkin teman-teman ngelihat ini banyak banget, nggak kepedesan apa gimana. Makanya biar nggak terlalu pedes itu dikasih gula pasir sih kalau saya. Terus apa namanya, ini kan mau saya buat makan seharian dan buat bekal suami, jadi menurut saya sih nggak terlalu banyak. Kalaupun kalau pedes gitu ya teman-teman nyoleknya dikit aja. Nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Terus juga kalau untuk cabai rawit hijau ini kan nggak terlalu pedes ya ketimbang cabai rawit yang merah ya teman-teman. Oke ini saya mau ngulek dulu ya teman-teman. Terus ini juga apa namanya lebih enak ngulek pakai tangan, karena kalau untuk sambal geprek ini tuh jangan sampai ada campuran airnya karena beda rasa ya teman-teman. Oke, saya nguleknya kayak gini aja ya teman-teman. Jadi si sambelnya atau cabenya ini nggak terlalu halus yang gimana banget, kayak cuman ya udah kayak gini aja. Tapi balik lagi ke selera yang masing-masing ya teman-teman. Nah ini ayamnya juga udah matang. Mungkin kalau di kamera kelihatannya kayak gosong gitu ya teman-teman, tapi ini aslinya sih enggak. Dan insya Allah ini udah matang sampai dalam. Terus ini ayamnya saya angkat ya teman-teman. Terus si minyak gorengnya ini tuh kan udah mendidih. Nah ini siap untuk disiram ke sambelnya. Jadi kayak gini ya teman-teman untuk bikin sambal geprek ala saya. Mungkin ada teman-teman punya cara yang lain lagi. Kalau saya sih kayak gini ya teman-teman, dan suami tuh suka banget. Jadi walaupun tanpa pakai ayam juga biasanya dia tuh pakai nasi hangat, terus saya bikin telur dadar, terus udah kayak gini aja dia tuh udah senang bisa nambah-nambah gitu ya teman-teman. Dan lanjut untuk urusan ini apa namanya, bekal udah beres, dan seperti biasa saya mau ngerapihin untuk dagangan yang siap untuk dibawa suami ke kantor. Dan untuk hari ini saya jualannya ini donat brownies ya teman-teman, brownies biasa sebenarnya, cuman saya pakai cetakan Tulban mini bentuk bulat kayak gini ya teman-teman. Terus
di atasnya saya kasih topping meses coklat gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah itu teman-teman di kantornya suami itu pada suka untuk donat brownies ini. Terus untuk jualan yang kedua, saya jualan bikin bolu keju ya teman-teman. Dan ini juga pakai cetakan Tulban mini kayak gini, terus di toppingnya dikasih taburan keju gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah dagangan hari ini tuh habis dan nggak ada yang dibawa pulang gitu ya teman-teman. Yang dibawa pulang hanya uang hasil jualan, masya Allah, alhamdulillah. Dan untuk resepnya semua udah pernah saya share ya teman-teman di video saya sebelum-sebelumnya. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah nonton, monggo ditonton video saya waktu saya bikin brownies, terus juga saya bikin bolu keju kayak gini ya teman-teman. Dan ini juga nggak pernah ketinggalan, saya juga jualan untuk makaroni. Untuk jumlahnya tuh memang saya kalau jualan nggak banyak-banyak ya teman-teman, karena kan yang jualan di kantor suami itu nggak cuman saya, jadi lumayan banyak orang yang jualan supaya juga yang penting habis. Dan alhamdulillah hasil jualannya juga bisa bantu-bantu ya teman-teman buat perekonomian keluarga, masya Allah. Jadi sedikit yang penting ada hasil daripada nol ya teman-teman. Dan lanjut ya teman-teman, untuk dagangan tadi udah beres, udah dimasukin ke plastik, nanti tinggal ditenteng aja sama suami. Nah ini saya lanjut untuk kemas untuk bekal suami. Untuk sambelnya saya masukin ke dalam plastik klip kayak gini aja ya teman-teman. Dan hari ini teman-teman masak apa? Adakah yang sama dengan saya atau masak menu yang berbeda? Siapa tahu aja ada teman-teman yang mau share di kolom komentar. Jadi buat inspirasi saya buat masak selanjutnya, karena kadang kita juga udah nggak tahu mau masak apa, tapi dengan masukan dari teman-teman semua siapa tahu aja bisa jadi ide saya buat masak selanjutnya. Dan alhamdulillah suami udah berangkat kerja, tadi juga di luar masih berkabut gitu ya teman-teman. Maklum ya, masih di daerah Kabupaten Bogor, jadi kalau pagi-pagi tuh masih dingin dan kadang juga suka berkabut. Dan alhamdulillah tadi saya tuh udah nyambi nyuci, jadi ini cuciannya juga udah selesai, lanjut tinggal mau dijemurin aja. Jadi di sini tuh saya harus berpacu dengan waktu kalau urusan ngejemurin ya teman-teman, karena di sini tuh sekarang lagi sering banget hujan. Kalau di daerah teman-teman kayak gimana, sama nggak? Udah sering hujan. Nah kalau saya tuh juga sekarang tuh banyak banget cucian yang nggak kering dalam satu hari. Kalau kemarin-kemarin kan waktu musim kemarau tuh seharian aja, nggak sampai seharian, malah beberapa jam aja tuh udah cepet keringnya gitu ya teman-teman, karena mataharinya tuh bener-bener luar biasa. Kalau sekarang ini tuh kayak kalau nggak buru-buru nanti sebentar lagi juga udah bakalan hujan. Jadi ya udah banyak banget, bukan banyak banget ya, sering kali cucian saya tuh dalam satu hari tuh nggak langsung kering gitu, tunggu 2 hari itu baru bisa kering gitu ya teman-teman. Jadi ini buru-buru udah harus jemurin biar insya Allah dalam satu hari ini tuh bisa kering gitu, nggak kena hujan nantinya. Dan alhamdulillah ini ngejemurinnya juga udah beres. Cuman ini lanjut saya mau nyuci ya teman-teman, ini mau nyuci keset ya teman-teman. Untuk nyuci keset ini sebenarnya udah jadi pekerjaan yang saya tunda beberapa minggu yang lalu, cuman males banget mau ngerjainnya. Dan sekarang alhamdulillah udah ada semangat untuk ngerjain ya teman-teman, karena kalau nyuci keset kayak gini kan gak mungkin pakai mesin cuci ya, yang ada mesin cucinya kotor. Jadi ini mau nggak mau harus disikatin, dan saya tuh malesnya nyikatin ya kayak gitu teman-teman, tangannya pegal. Ya udah ya teman-teman, ini pekerjaannya mau dihindarin tapi nggak mungkin karena harus dihadapi. Tapi sebenarnya kerjaan rumah itu ya teman-teman, kalau dibayangin tuh kayak aduh malas banget gitu ya. Tapi pas udah dijalanin ya udah kayak gitu aja dan beres gitu ya. Ada nggak sih yang sama kayak saya kayak gitu, ngebayanginnya udah malas tapi pas udah dijalanin ya udah kayak gitu aja dan beres gitu ya teman-teman. Tapi ini sebelum saya nyuci kesetnya, ini saya mau sikatin dulu ya teman-teman di sini karena udah mulai berlumut. Dan oke deh teman-teman, ini lanjut ya saya nyikatin kesetnya, tapi saya mau sekalian pamit ya teman-teman, karena abis ini juga setelah nyuci-nyuci ini saya mau lanjut bikin jualan tapi nggak saya videoin. Jadi saya pamit aja ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton video saya, dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.